Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun, itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan jalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya. Orang bilang, kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya. Ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu. Don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi,
tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikir yang kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning. Dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu di jalannya udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan jalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang, kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya. Ada gangguan penggunaan zat atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu, karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu, cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikir yang kayak cuma tiduran berbaring gitu, dia high functioning.
dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu, karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu, cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan
dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalanin udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang, kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya. Ada gangguan penggunaan zat atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah
susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah hari ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu di jalannya udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan jalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya. Ada gangguan penggunaan zat atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu. Don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga
kayaknya gak ada masalah, hahaha ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalanin udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu, karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu, cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha ini. Tapi dia masking itu, menutupi
perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa, energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalanin udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, psikiater, psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu, karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu, cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu, dia high functioning. Dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun
turun banget energinya tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hari ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal
yang biasanya dia senengin hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalanin udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang, kok bisa sih, kenapa, why, gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak
udah deh kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bunuh. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak menunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hari ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir gak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun, itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah, hati-hati sama high functioning
depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga, dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian, sampai ke arah bundir, dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya, ada gangguan penggunaan zat, atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti, kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun, seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu, karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu, cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu, don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih, karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah, hahaha ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun, itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh, kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga,
dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke arah kematian sampai ke arah bunuh diri. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan jalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang kok bisa sih, kenapa, why gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya. Ada gangguan penggunaan zat atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu. Don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys? Kalian pernah nggak dengar tentang high functioning depression? Ini adalah depresi ya, yang mana orang yang ngalaminnya itu tetap bisa berfungsi, tetap kerja, tetap kuliah, tetap ngurus anak. Jadi jangan pikirin kayak cuma tiduran berbaring gitu. Dia high functioning, dia tetap bisa bangun dan berangkat kerja, dan dia nggak nunjukin gitu bahwa di dalam dirinya itu udah berdarah-darah, ibaratnya udah dengan terseok-seok, susah payah. Orang lihatnya dia positive vibes ya, semangat kerja, berambisi gitu, terus kemudian juga kayaknya gak ada masalah hari ini. Tapi dia masking itu, menutupi perasaannya yang murung, tengah malam nangis, merasa kesepian, merasa hampa. Energi itu sebenarnya low back banget, turun banget energinya, tapi dia paksa-paksain. Motivasi itu sebenarnya udah hampir nggak ada gitu untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya dia senengin, hobi ya, something yang fun itu udah hilang. Jadi dia hanya melakukan hal-hal yang kayak udah deh kayak mau nggak mau terpaksa nih gitu. Day by day itu dijalani udah kayak autopilot aja. Nah hati-hati sama high functioning depression. Satu, dalam dirinya bisa jadi ada penyangkalan, kayaknya gue nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa kerja, masih bisa ngurus keluarga. Dan orang sekitar nggak aware. Justru lebih hati-hati nih high functioning depression. Kenapa? Karena pada depresi ya bisa ada pikiran-pikiran ke
ke arah kematian, sampai ke arah bunuh diri. Dan bahaya kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi yuk kita sama-sama aware ya gejala-gejala depresi apa saja. Jangan ragu untuk cek dan konsultasi ke profesional kesehatan mental, ke psikiater, ke psikolog, dan bicara deh sama orang terdekat. Dan orang terdekat, please empati, no judgment, dan dampingi untuk konsultasi dan menjalani proses pemulihan. Take care guys. Oke teman-teman, trigger warning, saya mau ngebahas tentang suicide. So, buat kamu yang ke-trigger kalau misalnya ngebahas tentang suicide, boleh skip aja. Dan ingat, help is always available. Saya mau bahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu ya, berita duka, Miss USA 2019, Chelsea Christ itu meninggal dunia karena suicide. Reaksi kamu saat tahu seorang Miss USA yang cantik, seksi, on her top of career, ini meninggal dunia, apa sih reaksimu? Saya membaca beberapa komen ya, bahwa orang bilang, kok bisa sih, kenapa, why, gitu. Gila ya, udah segitu aja bisa bunuh diri, gimana yang lain gitu ya. Oke, ini komentar-komentar yang menunjukkan bahwa sepertinya kita belum cukup teredukasi ya tentang apa sih suicide. Teman-teman, seseorang itu nggak akan ujuk-ujuk bunuh diri ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Yang paling sering memang adalah mental health issues gitu. Bisa depresi pada bipolar, bisa gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder ya. Ada gangguan penggunaan zat atau termasuk jarang ya gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Dan yang pasti kondisi seperti ini sebenarnya preventable atau bisa dicegah, bisa ditolong. Namun seringkali orang sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Sudah dikasih tuh clue-nya, petunjuk-petunjuknya. Kenapa ya ada clue kayak gini ya? Sebetulnya karena orang yang ingin suicide itu sebenarnya pengen dibantu. Cuma kadang mereka nggak tahu harus gimana gitu ya minta bantuannya. Nah oleh karena itu kita harus lebih peka ya sebagai masyarakat, sebagai orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda pikiran untuk suicide gitu. Don't take it bercanda, harus selalu diambil serius dan diajak untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental ya, psikiater atau psikolog klinis atau ke dokter in general. Nah, jadi tolong banget kita sebagai masyarakat sama-sama aware nih karena kematian akibat bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia menurut WHO ya, pada usia 15 hingga 25 tahun. Itu tinggi loh. Dan ini adalah kematian yang dapat dicegah. So, kita sama-sama yuk aware tentang suicide prevention, pencegahan suicide. Oke guys?